selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman yang sudah OSC dan UKAI? Semoga hasilnya memuaskan ya. Semoga apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin bisa membantu kalian. Maksudnya setidaknya ya menolong sedikit-sedikit lah ya. Semoga hasilnya memuaskan. Semoga semuanya lulus 100%. Semoga semuanya nilai di atas MBL lebih di atasnya. Oke, untuk kali ini kita pembahasannya terkait dengan sitostatika. Di sini saya cuma ada 2 soal yang biasanya yang keluar di UKAI itu adalah poin pertama. Poin pertama itu adalah soal yang sering keluar UKAI dan dia akan sering keluar di soal-soal tryout. Nah, terus titik kritisnya apa? Saya sampaikan di soal yang pertama itu sebenarnya simple, cuman kalian terkadang kurang teliti gitu ya, kurang teliti dengan satuan, kemudian dengan hasilnya. Nah, hasilnya terkadang kalian itu tidak dikalikan, atau hasilnya itu ya hasil, ya itu doang gitu, dosisnya itu, tidak diperhatikan ada BSA-nya gitu. Yang kedua adalah teman-teman tidak memperhatikan satuan yang ada di option. Jadi itu kan miligram, itu perlu diperhatikannya apa? Jadi nanti satuannya juga akan tetap miligram gitu. Nah, kecuali nanti ketika dia satuannya gram, itu nanti dia akan angkanya akan semakin kecil gitu. Jadi nanti hasil perkalian antara dosis yang 50 ini dengan BSA itu adalah nanti satuannya miligram. Nah, ketika tidak ada jawaban miligram, baru kalian jadiin gram. Tetapi perhatikan lagi, kalau misalnya seperti itu kan satuannya harus mengikuti, ya kan? Angkanya harus mengikuti gitu. Oke, terus yang poin kedua yang saya sampaikan kenapa saya membuat soal ini, karena kebanyakan teman-teman itu belum mengenal terkait dengan obat-obat sitostatika. Nah, jadi kan obat sitostatika itu dia akan bermacam-macam gitu. Nah, kebetulan obat yang saya sampaikan ini adalah obat targeted. Jadi, dia itu akan sel tertarget. Jadi kan ketika pengobatan dengan pengobatan pada cancer gitu ya, obatnya itu akan menyerang satu target sel tertentu gitu. Nah, masing-masing obat ini dia itu akan menyerang selnya itu tuh beda-beda gitu, tergantung dia itu nanti untuk cancer apa gitu. Oke, mungkin nanti juga akan saya singgung terkait dengan fase pertumbuhan sel. Nah, pada beberapa fase itu kira-kira obatnya itu apa gitu. Jadi misalnya untuk mencegah mitosis atau nanti untuk menyerang pada DNA, nah, itu obatnya apa seperti itu ya. Oke, langsung saja pada soal nomor 1.1. Nah, Nyonya Y. Nah, ini obatnya itu mendapatkan cisplatin dengan dosis 50 mg per meter persegi. Nyonya Y memiliki tinggi badannya 160 dan BB-nya 50 kg. Berapakah dosis cisplatin yang diberikan? Nah, teman-teman, yang teman-teman harus tahu di sini obat cancer itu perhitungannya ada 2 macam ya. Dia bisa menggunakan BSA dan juga bukan. Saya lupa yang satu itu kalau saya tidak salah, saya takut menyebutkan angka, maksudnya saya takut menyebutkan kesalahan, tapi kalau untuk cisplatin itu adalah menggunakan BSA ya. Nah, ini. Oke, sebentar, saya pindah ke atas aja biar lebih enak. Oke, jadi untuk obat yang ini itu perhitungannya menggunakan BSA. Nah, BSA rumusnya itu adalah, sebentar ini biar muat saya geser-geser ya. Nah, untuk BSA ini rumusnya adalah akar dari tinggi badan dikalikan berat badan dibagi 3.600. Kemudian hasilnya baru diakar. Teman-teman yang perlu diperhatikan, tinggi badan ini dalam satuan senti dan berat badan ini dalam satuan kilo. Dan nanti BSA-nya itu hasilnya adalah meter persegi. Oke, kalau misalnya BSA-nya hasilnya meter persegi dikalikan dengan dosis yang 5 mg per meter persegi, otomatis gimana teman-teman? Meter perseginya akan hilang. Maka dosis akhirnya yang kita peroleh nanti satuannya dalam
miligram. Oke, kita coba ya. Jadi sebentar. Ribet. Jadi gini, BSA berarti gimana? BSA sama dengan akar dari, saya nggak bisa bikin akar ya. Di sini gimana ya? Udah gini aja deh. Akar dari tingginya kan udah 160 nih. 160 dikali BB-nya berapa? 50. Kemudian dibagi dengan 3.600. Oke, hasilnya berapa? Ini 160 dikalikan dengan 50 dulu, kemudian dibagi dengan 3.600. Jadi 8.000 dibagi 3.600. Hasilnya adalah 2,22. Jadi akar 2,22 berapa? Akar 1,49. 1,49 meter persegi. Sorry. Benar, meter persegi. Nah, jadi untuk dosis adalah ya dosis cisplatin dikalikan dengan BSA. Jadi sama dengan dosisnya 50 mg per meter persegi dikalikan dengan 1,49 meter persegi. Jadi berapa? 50 kali 1,49. 74,5 mili. Jadi diberikannya dosisnya untuk cisplatin adalah 74,5 mili. Gitu. Ini ya jawabannya ya. Oke, jadi optionnya adalah A. Oke, di sini perhatikan lagi ya. Ini mungkin jebakannya saya kurang menjebak ya. Jadi di sini harusnya 1,4 misalnya. 1,4 kalau kalian nggak ngeh, maksudnya kalau kalian kurang menghitungnya, bisa jadi yang kalian masukkan itu jawabannya itu yang ini. Nah, yang ini nanti di sini. Tapi ada juga nih, kadang dimasukkannya yang sini. Nah, untuk soal ini ada dua versi. Jadi, yang pertama itu BSA-nya sudah diketahui. Nah, jadi ketika BSA-nya sudah diketahui nih, kalian tinggal ngaliin ke dosis. Jadi, tinggal kaliin 50. Nah, tapi kalau yang versi ini, BSA-nya belum diketahui. Jadi, kalian harus cari BSA-nya dulu, baru dikalikan dengan dosisnya ini. Jadi perhatikan ya, apa yang sudah diketahui itu baru langkah selanjutnya. Ingat pesan saya, kalau UK itu soalnya dia akan berapa langkah? 2 maksimal ya, 3 maksimal. Jadi 2-3 langkah. Jadi ketika udah 2 langkah ini, 3 langkah nih kalian nggak ketemu, berarti cara kalian salah. Coba dipikirkan lagi, langkahnya bener apa enggak? Kayak gitu. Oke, lanjut. Obat berikut yang bekerja pada target HR2. Nah, teman-teman di sini itu adalah obat yang target pada sel tertentu gitu ya. Untuk target sel tertentu, di sini ada bermacam-macam. Nah, contohnya adalah cetuximab, dia itu akan bekerja pada sel EGFR. Nah, ini untuk kanker tertentu gitu. Nah, kemudian untuk HR2 berarti dia itu golongannya untuk kanker HR2 obatnya adalah obat trastuzumab. Jadi dia untuk kanker payudara gitu. Nah, ini berarti jawabannya ini ya untuk HR2. Nah, nanti kalau teman-teman ini yang sering keluar nih ya, target pada sel CD20. Nah, CD20 berarti adalah obat-obat untuk limfoma. Contohnya adalah rituximab. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ini VEGF berarti adalah bevacizumab. Kemudian EGFR adalah panitumumab gitu ya. Oke, teman-teman di sini selain pada obat-obat yang obat-obat cancer targeted, jadi dia target pada sel tertentu, itu juga bisa dia itu bekerja pada G1, S, G2 atau fase M. M itu adalah mitosis gitu ya. Mitosis itu dia berhubungan dengan mikrotubulus ya, kalau aku nggak salah ya, gitu. Nah, kalau pada sel yang pada fase S nih, dia itu berhubungan dengan
DNA. Jadi nanti obat-obatnya ketika dia di fase S ini adalah obat-obat yang akan mengganggu pada DNA-nya. Akan mengganggu replikasi DNA-nya gitu ya. Oke, kita bahas. Ini sumbernya teman-teman tahulah ya. Ini tadi dari buku apa gitu ya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, obat-obat pada G1 ya. G1 tadi adalah obat-obat apa ini? Grow of course organelle. Jadi intinya dia untuk pertumbuhan ya. Pada pertumbuhan ya. Itu adalah contoh obatnya. Ini pernah keluar juga tapi di soal-soal tryout sih. Jadi obatnya obat steroid. Oh ya. Teman-teman kalau ada obat spesifik dan non spesifik ya. Non spesifik agent. Jadi dia itu tidak spesifik bekerja pada sel tertentu. Jadi dia tidak spesifik nih menyerang satu sel, tapi dia itu akan bekerjanya tidak hanya satu intinya kayak gitu. Tapi kalau dia nanti spesifik agent berarti dia itu akan menyerangnya hanya untuk sel tertentu saja gitu. Nah, contoh-contoh untuk fase G1 nih. Contohnya adalah yang non-specific agent. Kelihatan nggak teman-teman? Saya zoom. Pecah ya? Karena ini screenshotan juga gitu. Adalah yang sering itu adalah siklofosfamid dan ifosfamid. Kemudian golongan platinum agent itu adalah cisplatin, karboplatin. Nah, untuk anti tumor yang antibiotik itu nanti ada danorobisin, bisin, yang sin gitu kebanyakan ya. Tuh. Terus pada fase S. Nah, fase S itu tadi apa, teman-teman? Fase S itu dia berhubungan dengan DNA. Nah, maka teman-teman, obat-obat yang di fase S ini nanti dia akan mempengaruhi terkait dengan DNA. Contohnya antimetabolit ya. Methotrexate dia itu sebagai antimetabolit gitu. Terus pirimidin, analog pirimidin contohnya adalah sapecitabin dan juga furasil. Nah, kemudian ada purin analog juga. Purin analog itu contohnya adalah mercaptopurin. Kemudian yang bawah ini jarang keluar. Kemudian di G2 itu ada bleomisin. Nah, yang sering keluar itu G1, S, sama M. M itu nanti ada golongan taxanes sama vinca. Vinca ini yang biasanya ada di tanaman apa teman-teman? Catharanthus roseus. Jadi ada di tapak darah. Nah, nanti ada vincristin, vinblastin, itu dia bekerja di fase M. Kemudian ada taxanes, contohnya adalah paxitasel, doxetasel. Itu bekerja pada fase M. Oke. Terus aku mau menyampaikan apa ya? Sebentar, saya lupa. Tadi udah teringat. Oh ya, jadi gini teman-teman, obat cancer itu secara umum dia akan memiliki efek samping gitu ya. Efek samping yang sering terjadi pada obat-obat cancer itu apa yang sering teman-teman ketahui adalah mual ya. Mual itu nanti ada kategorinya gitu ya. Ada low, ada medium, kemudian atau minimum, kemudian ada yang high. Nah, semua obat-obat cancer ini tidak semuanya menyebabkan mual tinggi, gitu ya. Ada obat yang dia itu mualnya mual biasa gitu, mual tidak mual banget gitu. Tapi ada juga obat cancer itu yang menyebabkan mualnya adalah mual yang banget gitu. Nah, ketika diberikan ondan dan apepritan, kemudian sama dexa nih, berarti dia udah kategori tinggi. Nah, itu ada teman-teman. Kebetulan saya tidak masukkan di sini. Nanti teman-teman silahkan cek sendiri ya. Itu terkait dengan obat-obat, faktor resiko. Bukan faktor resiko, apa ya? Efek samping dari obat-obat cancer gitu ya. Terus habis itu, efek samping lainnya nih teman-teman. Dari obat cancer itu akan menyebabkan mielosupresi. Nah, mielosupresi itu adalah penekanan dari sumsum tulang belakang. Apa yang terjadi ketika terjadi mielosupresi? Nah, itu berarti nanti apa ya?
akan terjadi efek samping yang berhubungan dengan darah. Maksudnya ya dengan leukositnya, kemudian dengan eritrositnya, trombositnya gitu kan. Dia akan seperti apa gitu. Kebanyakan akan menyebabkan anemia gitu kan. Mielosupresi kan jadi pertumbuhannya atau pembentukannya nanti kan akan terhambat atau tersupresi gitu kan, tertekan gitu. Jadi dia akan menyebabkan anemia, kemudian neutropenia kayak gitu ya. Terus selain itu terus selain itu teman-teman, ketika orang cancer itu biasanya kemoterapi itu ada yang menyebabkan ekstravasasi. Jadi obat-obat itu akan menyebabkan bengkak pada daerah tangan yang di apa namanya? yang yang dilalui obat yang dimasukkan tadi loh kemo. Jadi akan terjadi pembengkakan. Tapi tidak semua obat itu menyebabkan ekstravasasi gitu. Mungkin lain kali akan saya bahas ya karena ini tidak saya masukkan. Saya ada, cuman nanti aja deh kalau saya ada waktu lagi untuk membuat konten terkait dengan cancer ya. Karena cancer ini memang menarik ya untuk dibahas gitu. Terus apa yang perlu saya sampaikan? Oh ya, terkait dengan cancer mungkin antidotum ya. Jelas kalau misalnya methotrexate, leucovorin gitu kan. Karena dia akan menyebabkan efek samping seperti apa, maka antidotumnya akan seperti ini gitu. Terus efek samping lainnya terkait dengan seperti trastuzumab, dia akan menyebabkan pada cardiotoxicity ya kalau saya nggak salah. Nah, itu jarang sih keluar, cuman yang sering keluar ini yang saya tunjukkan ini. Yang fase-fase ini kemudian sama ini pernah saya lihat tapi di soal-soal ini sama BSA yang sering keluar. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya terkait dengan cancer. Terkait dengan cancer seperti itu. Terima kasih atas waktu teman-teman sudah menonton video ini. Next saya akan bahas lagi, akan saya bikin konten lagi. Saya masih berpikir ini apa ya maksud saya, karena saya itu menyampaikannya juga sesuai dengan pemahaman saya, jadi saya memilih tema itu juga apa yang saya pahami dulu gitu, karena saya takut untuk salah menyampaikan seperti itu. Dan ini kebetulan saya juga kemarin habis kejar-kejaran dengan apa? Kejar-kejaran dengan ayam gitu ya, kejar-kejaran waktu karena agak sulit juga gitu untuk membuat konten kemarin. Tapi tidak apa-apa, semoga ini membantu ya teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman semua. Maksudnya teman-teman kalian nih. Kalau konten ini membantu banget kalian untuk persiapan UKAI. Jangan lupa dibikin catatan-catatan ya. Mungkin saya tidak banyak nulis karena apa yang saya ingat itu biasanya saya cuma ngomong. Saya review. Bukan review sih, saya suka tiba-tiba ingat loh, ini loh sering keluar gitu. Jadi nanti kalian catat-catat sendiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you.